Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa guys. Pemberontak pada Perang Dunia II dapat mencakup berbagai kelompok dan gerakan perlawanan di berbagai negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Berikut beberapa contoh pemberontak yang paling dikenal selama Perang Dunia II versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Yang pertama, gerakan perlawanan di Eropa. Gerakan perlawanan di Eropa adalah sekelompok gerakan rakyat yang berjuang melawan pendudukan Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Gerakan ini mencakup berbagai kelompok partisan, pejuang bawah tanah, dan pemberontak di berbagai negara Eropa yang diduduki. Gerakan perlawanan beragam dalam pendekatannya dan dilakukan oleh orang-orang dari berbagai latar belakang, termasuk militer, politik, dan perlawanan sipil. Mereka berjuang untuk membebaskan tanah air mereka dari rezim Nazi dan membantu menyediakan dukungan bagi sekutu. Salah satu contoh yang terkenal adalah gerakan perlawanan di Prancis, yang termasuk beberapa kelompok seperti Gerakan Perlawanan Prancis dan Front Nasional. Mereka melakukan sabotase, intelijensi, dan membantu menyembunyikan invader sekutu atau orang Yahudi dari kerajaan Nazi. Selain Prancis, negara-negara seperti Polandia, Yunani, Italia, dan Norwegia juga memiliki gerakan perlawanan yang aktif. Setiap gerakan memiliki peran penting dalam menentang pendudukan Nazi dan menyumbangkan upaya untuk membebaskan Eropa dari cengkraman mereka. Gerakan perlawanan di Eropa menjadi simbol keberanian dan keteguhan semangat manusia dalam menghadapi penindasan dan memperjuangkan kebebasan dan martabat manusia. Yang kedua, pemberontak Yahudi di ghetto. Sejarah tentang pembentukan ghetto di beberapa kota Eropa, terutama di Polandia, terkait dengan Nazi adalah sebagai berikut. Pada masa Perang Dunia II, Nazi mendirikan ghetto sebagai tempat penahanan orang Yahudi sebelum mereka dikirim ke kamp-kamp konsentrasi. Ghetto tersebut didesain untuk mengisolasi dan mengendalikan populasi Yahudi dengan kondisi hidup yang mengerikan dan penuh penderitaan. Salah satu pemberontakan ghetto yang paling terkenal adalah pemberontakan ghetto Warsawa yang terjadi pada tahun 1943. Dalam pemberontakan ini, para Yahudi di ghetto Warsawa melawan pasukan Nazi dengan berani dan menunjukkan semangat perlawanan yang sangat luar biasa meskipun mereka dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Meskipun pemberontakan ini akhirnya dipadamkan oleh Nazi, keberanian mereka menjadi simbol perlawanan dan ketahanan di tengah kengerian Holocaust. Yang ketiga, partisan di Uni Soviet. Partisan Rusia merupakan gerilyawan yang melancarkan serangan balas dendam terhadap pasukan Jerman selama Perang Dunia II. Mereka adalah kelompok perlawanan yang beroperasi di wilayah yang diduduki oleh Jerman, termasuk beberapa wilayah di Uni Soviet. Partisan Rusia bertujuan untuk mengganggu dan merusak jalur pasokan dan komunikasi pasukan Jerman, serta menyebabkan kerugian dan ketidakstabilan di belakang garis depan musuh. Mereka melakukan serangan mendadak, sabotase, dan aksi teror terhadap pasukan pendudukan Jerman serta kereta, jembatan, dan infrastruktur militer. Gerakan partisan ini berkontribusi secara signifikan dalam perlawanan terhadap invasi Jerman ke Uni Soviet, karena serangan mereka memaksa pasukan Jerman untuk mengalihkan sumber daya dan perhatian mereka dari garis depan pertempuran. Sejarah partisan Rusia selama Perang Dunia II
adalah salah satu contoh paling menonjol dari perlawanan gerilyawan dalam sejarah militer, dan mereka memainkan peran penting dalam kekalahan Jerman di front timur. Yang keempat, kelompok pemberontak di Asia. Selama Perang Dunia II, banyak gerakan pemberontakan yang berjuang melawan pendudukan Jepang di berbagai wilayah Asia, termasuk di Cina, Filipina, dan Indonesia. Di Cina, gerakan perlawanan di bawah kepemimpinan Chiang Kai-shek dan Partai Komunis Cina berjuang bersama melawan pasukan Jepang. Di Filipina, gerakan pemberontakan terkenal adalah Huk Balahap yang melawan pendudukan Jepang, yang kemudian juga berjuang melawan pemerintahan kolonial Amerika setelah perang. Sedangkan di Indonesia, terjadi perlawanan yang intens terhadap penjajahan Jepang. Salah satu momen penting adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai awal perjuangan kemerdekaan dari Jepang dan kemudian penjajahan Belanda. Perjuangan kemerdekaan Indonesia berlanjut hingga akhirnya meraih kemerdekaan penuh pada tanggal 27 Desember 1949. Selama periode ini, banyak nyawa dan pengorbanan dipersembahkan oleh orang-orang yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan dari pendudukan Jepang. Semua peristiwa ini membentuk bagian penting dari sejarah Asia dan memberikan gambaran tentang perjuangan yang dilakukan untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Demikian seputar beberapa contoh pemberontak yang paling dikenal selama Perang Dunia II versi catatan istimewa. Namun penting dicatat bahwa Perang Dunia II ini adalah konflik yang luas. Ada banyak contoh pemberontakan dan gerakan perlawanan yang berbeda di berbagai wilayah dunia. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar pemberontak selama Perang Dunia II, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.